Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara menggunakan fungsi logika di Microsoft Excel, mulai dari logika not, and, or, dan if. Langsung aja kita masuk ke fungsi logika yang pertama, yaitu logika not. Logika not merupakan implementasi dari negasi. Hasil eksekusinya berupa true atau false, digunakan untuk membalikan suatu keadaan. Di logika not ini, saya sudah mempunyai tabel statement yang dimana nilainya itu 1 dan 0. Langsung aja kita mencari hasil dari logika not ini menggunakan rumus sama dengan not, buka kurung, lalu klik statement 1, tutup kurung, lalu enter. Kita bisa ulangi sama dengan not, buka kurung, klik statement 0, tutup kurung, lalu enter. Fungsi logika yang kedua adalah logika AND. Logika AND merupakan implementasi dari konjungsi. Hasil eksekusinya berupa true atau false, digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih keadaan. Konsepnya perkalian. Nah, di logika AND ini saya sudah mempunyai tabel array dan tabel statement. Di logika AND, kita mencari hasil eksekusinya itu berdasarkan dari arti di setiap nilai dari statement-statement ini. Jadi contohnya, jika nilai statementnya 1, maka artinya benar. Dan jika nilai statementnya 0, maka artinya salah. Jadi langsung aja kita mencari hasil dari logika N ini. Rumusnya sama dengan N, buka kurung. Di soal yang pertama ini, nilai statementnya sama-sama 1. Maka artinya benar dengan benar. Jadi nilai 60 lebih kecil daripada nilai 90. Titik koma, nilai 90 lebih besar daripada nilai 60. Kurung lalu enter. Di soal yang kedua, nilai statementnya adalah 1 dan 0, yang artinya benar dan salah. Ini sama dengan N, buka kurung, nilai 60 lebih kecil daripada nilai 90, titik koma, nilai 90 sama besarnya dengan nilai 60. Tutup kurung, lalu enter. Di soal yang ketiga, nilai statementnya 0 dan 1, yang artinya salah dan benar. Di nilai 60 lebih besar daripada nilai 90. Titik koma, nilai 90 lebih besar daripada nilai 60. Tutup kurung lalu enter. Di soal yang terakhir, nilai statementnya itu sama-sama 0, yang artinya salah dengan salah. Jadi, nilai 60 sama besarnya dengan nilai 90, lalu nilai 90 sama besarnya dengan nilai 60. Tutup kurung lalu enter. Fungsi logika yang ketiga adalah logika OR. Logika OR merupakan implementasi dari disjungsi. Hasil eksekusinya berupa true atau false, digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih keadaan. Konsepnya penjumlahan. Jadi logika OR ini hampir-hampir sama dengan logika AND, yang membedakan itu di konsep. Kalau logika AND itu konsepnya perkalian, dan di logika OR itu konsepnya penjumlahan. Jadi di sini langsung aja kita mencari hasil dari logika OR ini. Rumusnya adalah sama dengan OR, buka kurung. Di soal yang pertama, nilai statementnya 1 dan 1, yang artinya benar dengan benar. Jadi 60 lebih kecil daripada nilai 90. Koma, nilai 90 lebih besar daripada nilai 60. Selanjutnya, yang soal kedua ini, nilai statementnya 1 dan 0, yang artinya benar dengan salah. Jadi, nilai 60 lebih kecil daripada nilai 90. Titik koma, nilai 90 sama besarnya dengan nilai 60. Kurung lalu enter. Di soal yang ketiga, nilai statementnya adalah 0 dan 1, yang artinya salah dengan benar. Jadi, sama dengan OR, buka kurung, nilai 60 sama besarnya dengan nilai 90, titik koma, nilai 90 lebih besar daripada nilai 60. Kurung, enter. Di soal yang keempat atau soal yang terakhir, nilai statementnya itu 0 dan 0, yang artinya salah dengan salah. Jadi, nilai 60 sama besarnya dengan nilai 90. Titik koma, nilai 90 sama besarnya dengan nilai 60. Kurung, lalu enter.
Fungsi logika yang terakhir adalah logika if. Logika if merupakan implementasi dari implikasi. Hasil eksekusinya berupa statement suka-suka gue atau terserah kalian. Digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan dari beberapa keadaan atau kondisi. Di logika if, saya sudah mempunyai tabel array, dan yang kita cari di logika if ini adalah status, grade, dan peringkat yang dimana nantinya hasil eksekusi dari status ini berupa tuntas atau remedial, sementara hasil eksekusi dari grade ini berupa nilai huruf, contohnya A, B, C, dan seterusnya, dan hasil eksekusi dari peringkat ini berupa angka. Langsung aja kita mencari status di logika if. Jadi rumusnya sama dengan if, buka kurung, lalu kita klik nilai, besar sama dengan 75, titik koma, tanda petik tuntas atau remedial. Lalu tutup kurung, enter. Di sini kita bisa tarik ke bawah agar kalian tidak perlu mengetik rumusnya satu persatu. Selanjutnya kita akan mencari grade. Rumusnya sama dengan if, buka kurung, lalu nilai 99 besar sama dengan 90, titik koma, maka nilai grade-nya A, if atau jika nilai 99 besar sama dengan 80, maka nilai grade-nya B. If atau jika nilai 99 besar sama dengan 70, maka grade-nya C. If atau jika nilai 99 besar sama dengan 60, maka grade-nya D. If atau jika nilai 99 besar sama dengan 50, maka grade-nya E. Lalu setelah ini kita akan menutup kurung, tapi tutup kurung itu jumlahnya harus sama dengan jumlah buka kurung yang sudah kita ketik tadi. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah buka kurungnya terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita tutup kurung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Sini kalian bisa tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari peringkat. Untuk peringkat, kita menggunakan rumus sama dengan rank, buka kurung, lalu kita klik nilai ini, titik koma, lalu blok semua nilai, lalu kita kunci atau kita dolarkan menggunakan Fn dan F4 atau F4 saja. Di sini saya menggunakan Fn dan F4. Titik koma, lalu 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita bisa tarik ke bawah. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai fungsi logika di Microsoft Excel. Semoga membantu kalian. Terima kasih.